Bab 175. Tidak sanggup apa? Halisa menunjukkan sesuatu kepada Dennis. Dennis pun langsung melihat tangan Halisa yang menunjukkan sesuatu kepadanya. Air mata Dennis langsung jatuh begitu saja. Dennis langsung membawa Halisa ke dalam pelukannya. Dia merasa tak kuasa untuk tidak menangis melihat apa yang ditunjukkan oleh Halisa. Entah, perasaan Dennis saat ini benar-benar rancau. Aku gak sanggup, lirih Halisa, menangis di dalam pelukan Dennis. Gak sanggup apa, sayang. Kita harus bersyukur dan aku akan selalu ada untuk kalian. Jangan takut, ucap Dennis, mengusap punggung Halisa. Halisa menggelengkan kepala. Tapi, aku takut, kondisi psikisku mengganggu perkembangan bayiku. Karena kalau boleh jujur, psikisku rasanya masih kacau. Ya, benar. Benda yang ditunjukkan oleh Halisa tersebut adalah sebuah tespek yang menunjukkan garis 2 yang memang tidak terlalu jelas. Diam-diam, akhir-akhir ini Halisa mencurigai kondisi fisiknya sendiri. Tapi, Halisa tidak pernah menceritakannya kepada Dennis. Sehingga, pada saat dia pingsan kemarin membuat Halisa mencoba melakukan tes kehamilan dengan benda kecil itu. Aku akan terus berusaha agar psikismu sembuh, Halisa. Aku mohon, jangan tolak kehadiran anak kita. Gak, aku gak nolak kehadiran bayi ini, Mas. Aku hanya takut kalau perkembangannya terganggu karena kondisiku. Allah tidak mungkin salah dalam menentukan waktu untuk menitipkan sebuah kehidupan baru di rahim. Kamu. Halisa masih menangis. Rasanya, dia ingin meluapkan segala beban di hatinya yang ia pendam sejak kemarin. Niat hati ingin memendamnya, tapi kali ini, dia merasa tidak sanggup. Seorang suami memanglah bukan nabi yang bisa sempurna. Tapi, seorang istri juga bukanlah malaikat yang tidak mempunyai perasaan untuk tidak merasakan kedukaan dan kekecewaan melihat suaminya pernah dimiliki sepenuhnya oleh perempuan lain sebelum dia. Aku belum sanggup mengandung anakmu, ungkap Halisa. Dennis melepaskan pelukannya, dia kemudian menangkup kedua pipi Halisa. Karena apa? Pandangan Halisa menurun, mengingat kalau aku bukan yang pertama mendapatkan benih cintamu. Stok oksigen dalam tubuh Dennis rasanya berkurang, dia merasa lemah dan sesak. Bahkan, tak kuasa ia menahan air matanya. Sayang, di masa lalu bukan cinta, bukan benih cinta yang kamu pikirkan ini. Tapi, tidak apa-apa, ungkapkan semuanya, luapkan agar kamu sedikit lega, kata Dennis, berusaha kuat juga. Halisa menatap Dennis dengan air mata berurai. Kenapa kamu sangat bernafsu kepadanya? Kenapa kamu tidak menghindar, Mas? Dennis mengangguk. Andai kamu berada di sana, kamu akan melihat sendiri berapa kali aku mencoba menghindar. Tapi, Halisa, aku tidak sekuat itu ketika dia terus-menerus berusaha menaklukkan aku. Maafkan aku tidak mampu seperti Nabi Yusuf yang menghindar ketika Zulaiha menggodanya. Apa dia terlalu cantik? Demi Allah, di mataku dia tidak cantik. Halisa menunduk, Dennis kembali mengangkat dagu istrinya. Ungkapkan lagi apa yang ada di hatimu. Apalagi, kamu sedang hamil muda, perasaan kamu akan sangat sensitif. Mas, apa kamu merasa trauma karena tidak menyangka diri kamu melakukan dosa besar itu? Dennis menggelengkan kepala. Tepatnya, aku tidak menyangka perempuan seperti dia bisa memperdaya seorang lelaki tanpa peduli kehormatannya sebagai perempuan. Itu sebabnya, aku merasa takut dan tidak mudah percaya ke perempuan lain. Aku takut dosa besar itu terjadi lagi. Dan aku malu ke diriku sendiri. Malu ke ilmu dan pengetahuan yang aku punya. Itu sebabnya, aku merasa tidak pantas, Halisa. Halisa kembali menatap Dennis. Aku minta, Mas. Aku bukan perempuan sempurna yang bisa menahan rasa sakit dan sedihku kala membayangkan bagaimana kalian melakukannya dulu. Dennis mengangguk. Justru, aku minta kamu jangan menahan perasaan kamu, ungkapkan saja supaya kamu lebih lega. Halisa menunduk. Ia kemudian mengusap perutnya yang datar. Di tengah matanya yang basah, Dennis bisa tersenyum kecil begitu menatap perut Halisa. Dennis terduduk dan berlutut di hadapan Halisa. Anakku, ucapnya, mengusap perut Halisa. Halisa, ikhlaslah mengandung anakku. Ia mendongak menatap Halisa. Dennis kembali berdiri dan memeluk Halisa lagi. Dia kali ini benar-benar menangis, tidak tahu bagaimana menyembuhkan luka hati Halisa sepenuhnya.
Andai bisa, Khalisa, aku sudah meminta Allah mempertemukan aku dengan kamu lebih dulu dan sama sekali tidak bertemu perempuan lain, kata Dennis. Mas, aku cemburu, ungkap Khalisa, aku gak mau kamu kayak gitu. Ya, sayang, aku paham perasaan kamu. Tapi, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Sekarang, katakan apa yang kamu mau. Bagaimana caranya agar bisa mengurangi rasa cemburu kamu? Aku gak tahu. Dennis menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lemah karena dadanya semakin sesak, tapi demi Khalisa, Dennis berusaha kuat. Dia harus kuat demi menenangkan istrinya. Kamu perempuan hebat, Khalisa. Di saat kesedihan itu melanda hatimu, Allah menyampaikan kabar bahagia untukmu. Dia begitu adil kepadamu, kata Dennis. Mas, aku mohon tutup masa lalumu itu, tutup aibmu, Mas. Aku gak sanggup lagi kalau aib di masa lalumu itu terus-terusan dibahas. Semua itu akan mengganggu kesehatan mentalku, aku takut bayiku kenapa-kenapa kalau mentalku terganggu, pinta Khalisa. Dennis mengangguk, tegas. Ya, sayang. Aku janji akan menjadikan semua ini pelajaran. Maafkan aku, ya. Maafkan. Khalisa kemudian melepaskan pelukan Dennis. Dia kemudian menghapus air mata Dennis yang membasahi wajah Dennis. Jangan nangis lagi, kamu harus bahagia juga dengan kehadiran anak kamu. Alih-alih tidak menangis, justru Dennis semakin menangis memeluk Khalisa lagi begitu mendengar Khalisa yang berkata seperti itu kepadanya. Tangisan haru bahagia. Entah, perasaan Dennis tidak bisa dijelaskan saat ini. Terima kasih. Satu kata itu yang terlontar di bibir Dennis. Istri saya, dia tidak mudah luluh. Tapi, dia hanya berusaha menjaga baktinya ke suaminya. Dia bisa menunjukkan kekecewaannya lebih lama kepada saya. Tapi, dia lebih takut Allah tidak ridho atas hidupnya. Sebab, baginya, marah lama kepada saya tersebab masa lalu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kenapa kamu sekuat ini bertahan, Khalisa? Dennis masih menangis. Khalisa melepaskan pelukan Dennis. Dia kemudian berbalik menghadap balkon kamarnya lagi. Sebuah senyuman tampak di wajahnya. Aku mungkin sedih, kecewa, terluka dengan masa lalumu. Tapi, semua itu tidak akan menjadikan alasan untuk pergi meninggalkan rumah tangga kita, kata Khalisa. Aku tidak akan pergi selama permasalahannya adalah masa lalu, karena setiap orang mempunyai masa lalu. Dan setiap orang mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Begitupun dengan seorang pendosa yang bertaubat, dia berhak mendapatkan sesuatu yang baik di masa depannya. Dan aku adalah masa depanmu, kendati masa lalumu sangat buruk. Mendengarnya, entah kenapa Dennis ingin sekali menumpahkan air matanya lagi dan lagi. Ya Allah! Dia sangat tulus, lirihnya, menundukkan kepala. Bukan aku yang tulus. Tapi, taubatmu yang tulus membuat Allah menganugerahkan cinta yang mungkin bagimu cintaku ini tulus. Tapi, aku tidak merasa diriku baik, Kak Dennis, karena aku hanya manusia biasa, sama seperti kamu. Mungkin, ini sangat sakit bagiku dan sulit menyembuhkan lukaku sendiri. Tapi, akan kubuktikan bahwa taubatnya seorang pendosa itu tidak sia-sia. Kamu berhak mendapatkan cinta dan ketulusan, Mas. Berjanjilah, kamu tidak akan kembali ke masa lalumu itu. Aku lebih baik mati daripada menyakitimu, jawab Dennis, meletakkan telapak tangan di atas kepala Khalisa dengan air matanya yang masih jatuh. Khalisa meraih tangan Dennis dan menurunkannya dari puncak kepalanya. Dia kemudian melepas tangan itu dan berjalan melintasi Dennis. Langsung saja, Dennis menyusul langkah Khalisa. Kamu mau sesuatu? Tanya Dennis. Khalisa menggeleng. Aku mau istirahat. Dennis hendak merapikan tempat tidur Khalisa. Tapi, Khalisa menahan tangannya dan menggelengkan kepala. Gak perlu, biar aku saja. Wanita itu langsung merapikan tempat tidurnya sendiri dan beranjak tidur ke atas tempat tidur. Melihat Khalisa yang langsung tidur tanpa berkata apapun lagi kepadanya, Dennis langsung mengusap kepala Khalisa dan memilih masuk ke kamar mandi. Ia mengguyur seluruh tubuhnya dengan air dan baju yang masih melekat di tubuhnya. Coba saja dulu, kamu pasti akan menikmatinya. Kamu gak perlu ngapa-ngapain, cukup nikmati saja. Percuma. Kamu gak akan bisa keluar dari sini, apa kamu yakin bisa menahan diri selama berjam-jam?
ARGH. Dennis memukul kepalanya sendiri mengingat ucapan-ucapan itu. Rasanya, dia ingin mati saja, tapi tidak mungkin dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Dennis, lo jangan nekat. Kita selesaikan semua ini baik-baik, bunuh diri gak akan bisa menyelesaikan semuanya. Gue yakin, Dennis, lo bisa melanjutkan kehidupan lo dan bertemu dengan orang yang menerima lo nantinya. Ucapan-ucapan Raka beberapa tahun yang lalu juga mengambang di telinga Dennis saat ini karena saat ini Dennis merasa ingin mengakhiri hidupnya sama seperti beberapa tahun yang lalu. Lebih baik mati daripada harus menyakiti perempuan yang aku cintai, lirih Dennis, merasa masa lalunya sangat tidak adil untuk Khalisa. Penyesalan terbesar adalah kenapa harus bertemu Khalisa kalau pertemuan ini akan menyakiti dia. Dia yang harus menanggung sakit hati atas masa lalu itu. Tok, tok. Mas, kamu lama sekali di dalam. Dennis langsung membuka pintu kamar mandi. Khalisa kaget melihat pakaian lelaki itu yang basah kuyup. Kamu kenapa? Tanya Khalisa. Gak apa-apa. Kamu mau ke kamar mandi? Gak. Aku mau ngasih tahu kamu kalau makan siang sudah siap, kata Bibi. Ayo, makan dulu. Dennis memegang tengkuk Khalisa. Dia kemudian mendekatkan wajahnya dengan pipi Khalisa dan menciumnya sangat lama seolah menyalurkan beban hatinya saat ini. Sudah, ya, kamu harus makan dulu biar gak sakit kayak kemarin, kata Khalisa. Aku minta maaf. Mas, kita, kan, sudah membicarakan semuanya. Sudah, ya, sekarang lebih baik kamu makan dulu. Kamu gak mau hukum aku? Mau hukuman apa? Gak usah, deh, nanti anak kamu ngambek kalau aku hukum abinya, canda Khalisa. Khalisa langsung menahan dada Dennis dengan telapak tangan. Jangan peluk. Baju kamu basah begini, Mas. Tunggu sebentar. Khalisa mengangguk dan kembali duduk di tepi tempat tidur. Dia terus beristighfar sembari mengusap dadanya. Dengan cepat, Khalisa menghapus air matanya yang jatuh. Kuatkan aku, tabahkan aku, dan selama dia suamiku mampukan aku untuk terus berbakti tanpa mempertimbangkan masa lalunya. Masa lalu seharusnya tidak menjadi tolak ukur aku berbakti atau tidak, kecuali kalau dia melakukan kesalahan sekarang, gumam Khalisa. Ceklek. Secepat mungkin, Khalisa menghapus air matanya lagi ketika pintu kamar mandi terbuka. Namun, Dennis mendapati Khalisa yang buru-buru menghapus air matanya. Sudah. Khalisa berdiri. Dennis menatap lama Khalisa, sadar akan sakit Khalisa yang tidak mungkin sembuh dalam beberapa jam. Aku ganti baju dulu. Iya, silakan. Usai ganti baju, mereka berjalan keluar tanpa ada percakapan sama sekali. Namun, setelah di meja makan, Khalisa melayani Dennis dengan baik. Seperti biasa, ia menyiapkan makanan untuk Dennis di atas piring. Kamu duduk saja, biar aku yang menyiapkan makanan untuk kamu, kata Dennis. Gak usah. Kamu langsung makan saja. Soalnya, aku kayaknya makan sesuai mood aku. Kamu gak bakalan tahu aku mau makan lauk yang mana. Tinggal bilang saja, kan? Gak, biar gampang, aku saja yang siapkan sendiri. Dennis membiarkan Khalisa menyiapkan makanannya sendiri. Begitu duduk bersama, mereka mulai makan dengan makanan yang sudah disajikan. Kenapa berhenti? Tanya Dennis, melihat Khalisa menghentikan makannya. Mas, kamu gak apa-apa, kan, makan sendiri. Kenapa? Aku gak kuat. Mual banget. Oke, gak usah dipaksa. Jujur, Dennis sendiri tidak tahu bagaimana bahasa tubuh orang hamil. Mungkin, ini akan menjadi PR untuk dia supaya paham dengan Khalisa. Beberapa hari setelahnya. Malam ini, Dennis dan Khalisa sama sekali tidak ada obrolan di antara mereka. Khalisa pun lebih banyak tidur sejak siang tadi. Entah, apakah dia benar-benar terlelap atau hanya sekadar memejamkan mata. Orang yang hamil muda biasanya banyak permintaan aneh. Tapi, Khalisa biasa saja selama beberapa hari ini, batin Dennis, sambil membaca sebuah artikel di internet. Orang yang hamil muda juga moodnya kadang gak nentu. Tapi, Khalisa tidak pernah menunjukkan itu. Batin Dennis lagi. Dennis menatap Khalisa yang berbaring membelakanginya. Dia mulai berpikir, apakah Khalisa menahan keinginan dan perasaannya sendiri selama beberapa hari ini.
Karena bahkan, Halisa mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri tanpa meminta bantuan sama sekali kepada suaminya. Halisa, Dennis mengusap puncak kepala wanitanya, kamu gak minta sesuatu. Tidak ada jawaban sama sekali dari Halisa. Dennis mulai berpikir bahwa mungkin, Halisa benar-benar tidur. Dia menjauhkan tangannya dan bertekad untuk tidak mengganggu waktu istirahat Halisa. Pagi harinya, Halisa menyiapkan pakaian untuk Dennis. Di hari libur ini, Dennis akan pergi ke kampus sendirian. Untuk keperluan rapat pengurus inti BEM Universitas. Mulai besok, biar aku yang menyiapkan semuanya. Kamu istirahat saja, ya, kata Dennis, setelah mengenakan pakaian. Aku masih bisa, Mas. Walaupun kamu lebih baik istirahat saja, jawab Dennis, kamu mau minta sesuatu. Makanan atau apa? Biar pulang nanti aku bawakan. Halisa menggelengkan kepala. Dennis sedikit bingung, sebenarnya artikel itu yang salah atau Halisa yang sengaja menahan diri. Yakin? Tanya Dennis lagi. Iya. Merasa sesuatu yang berbeda dari Halisa, Dennis mencoba menatap lama kedua mata Halisa. Namun, Halisa menghindar dari tatapan Dennis. Lihat aku, pinta Dennis. Apa, Mas? Halisa berusaha menatap dan sedikit tersenyum. Bersiaplah. Setelah aku pulang, kita akan pergi ke suatu tempat, kata Dennis. Kemana? Siap-siap saja. Nek. Raka merasa aneh melihat Dennis yang sedikit pun tidak membahas hal lain, kecuali materi rapat. Biasanya, Dennis bertanya perihal perkembangan organisasi lain dan kadang mengimbangi saat Raka berbicara kepadanya. Tapi, sejak tadi, Dennis sama sekali tidak menjawab Raka. Lo masih berantem sama Halisa. Bisik Raka. Dennis menggeleng. Entah kenapa, perasaan Raka peka, dia merasa bahwa Dennis dan Halisa memang belum baik-baik saja. Apa yang bisa gue bantu? Tanya Raka lagi. Gak ada. Bilang aja, Dennis kalau lo butuh gue bakalan bantuin lo. Dennis tidak menjawab. Dia hanya fokus menyimak pendapat dari salah satu pengurus inti BEM yang turut mengikuti rapat. Rapat selesai. Dennis, lo mau kemana? Gak mau nongkrong bentar di kantin? Tanya Raka. Gak, Dennis langsung pergi meninggalkan Raka. Raka semakin curiga melihat perubahan sikap Dennis. Seperti ada yang kurang, Raka yakin rumah tangga Dennis dan Halisa belum baik-baik saja. Kamu di mana? Kenapa tidak menjawab telepon? Ketik Dennis, mengirim pesan ke nomor Halisa. Karena tidak ada jawaban sama sekali, Dennis menghubungi telepon rumah. Pembantu tentu saja bergegas menjawab panggilan masuk di telepon rumah. Istri saya mana? Tanya Dennis, to the point. Oh, Non Halisa lagi kupas mangga muda, dan tadi, Bibi carikan mangga muda pasar. Katanya, Non Halisa pengen mangga muda dari kemarin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan Dennis meremas setir mobilnya. Halisa menginginkan mangga muda dari kemarin. Tapi, tidak meminta kepada suaminya. Apa kamu tidak mau merepotkan atau perasaan kamu belum sembuh Halisa? Gumam Dennis, merasa frustrasi sendiri dengan keadaan ini. Umi, Abah gak pernah dengar Umi berbicara dengan Halisa. Dia baik-baik saja, kan? Tanya Kiai Ahmad. Alhamdulillah baik, Abah. Umi berkirim pesan sama Halisa. Ada yang ingin Abah sampaikan atau mau bicara dengan Halisa. Abah merasa Allah mengangkat derajat dia dan suaminya dengan sebuah anugerah. Tapi, Abah belum tahu pasti itu apa. Apa Halisa tidak bercerita sesuatu ke Umi? Umi Zainab menggelengkan kepala. Tidak, Abah. Halisa tidak pernah menceritakan apapun. Kalau ada kabar yang baik, Halisa selalu berbagi dari dulu. Oh, kalau begitu, mungkin belum. Semoga petunjuk yang Abah terima adalah sebuah jalan menuju kebahagiaan mereka berdua. Amin. Halisa memang belum menceritakan tentang kehamilannya kepada kedua orang tuanya. Bukan tidak mau membuat kedua orang tuanya bahagia. Tapi, Halisa khawatir kedua orang tuanya sedih dan curiga apabila dia menyampaikan kabar bahagia. Tapi, Halisa tidak bisa berpura-pura bahagia mengingat apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka beberapa hari yang lalu. Alifa apa kabar, Umi? Tanya Kiai Ahmad.
Alhamdulillah baik, Abah. Umi sering mengajak dia panggilan video, tapi dia tidak mau. Mungkin, banyak kegiatan di saja, jawab Umi Zainab. Kiai Ahmad menggelengkan kepala. Sudah berapa minggu, Alifa masih saja tidak mau berbicara dengan orang tuanya. Bahkan, Alifa sama sekali belum meminta maaf kepada sang ayah. Tanyakan kepada Alifa, apa dia sudah mempunyai lelaki pilihan atau belum karena Abah akan menjodohkan dia sebelum dia kembali ke Indonesia, kata Kiai Ahmad. Umi Zainab menganggukkan kepala. Iya, Abah. Umi akan mencoba bicara sama Alifa. Begitu pulang ke Indonesia nanti, Kiai Ahmad sudah berencana menjodohkan putri ketiganya itu. Yah. Walaupun Alifa sudah menyakiti hatinya sebagai seorang ayah, Kiai Ahmad tidak bisa membenci dan tidak bisa untuk tidak peduli kepada anaknya. Kiai Ahmad dan Umi Zainab tetap menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Apalagi dalam hal rumah tangga atau pernikahan. Non, ini sudah non buat sangat banyak, tapi non cuman makan sebiji potongan mangga saja. Maaf, Bi. Aku merasa makan sebiji saja sudah cukup. Nanti aku simpan di pendingin biar bisa dimakan nanti malam. Assalamualaikum. Ternyata, sejak tadi, Dennis sudah pulang. Dia bahkan mendengar percakapan istri dan pembantunya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halisa bangkit dari duduknya dan mencium tangan Dennis.